bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, serahkanlah juga pakaianmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudarimu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah yang terkasih, siapa di antara kita yang tidak punya musuh? Berarti kita semua tidak punya musuh. Siapa yang tidak benci kepada sesamanya? Berarti kita semua mengasihi sesama kita. Dalam sebuah pertemuan, ketika pertanyaan itu disampaikan, ada satu orang yang angkat jari, angkat tangan bahwa dia tidak mempunyai musuh, bahwa dia tidak punya orang yang menyakiti hatinya. Jawabannya, karena musuh-musuhnya semuanya sudah mati. Jadi orang yang mati itu jangan-jangan karena Anda musuhi. Kalau kamu hanya mengasihi sesamamu yang satu gereja, apa upahmu? Orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Panggilan kita pada pagi hari ini ketika mendengarkan sabda Tuhan adalah panggilan kesempurnaan.
Hendaklah kamu sempurna, karena Bapamu di surga adalah sempurna. Ada dua cara untuk menggapai kesempurnaan, yaitu lewat jalan kekudusan dan cinta kasih. Paus Fransiskus dalam anjuran apostolik Gaudete et Exsultate, bersukacita dan bergembiralah. Dalam anjuran apostolik nomor 7, Paus Fransiskus berkata, saya senang melihat kekudusan yang ada dalam kesabaran umat. Bapak Ibu, kalau sabar kepada siapapun, itu panggilan kekudusan. Saya senang ada dalam diri orang tua yang penuh kasih, yang membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang yang sangat besar. Membesarkan anak-anak dengan kasih sayang yang sangat besar adalah jalan kekudusan. Saya senang melihat dalam diri laki-laki dan perempuan yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga mereka. Pria wanita yang bekerja keras untuk keluarganya adalah jalan menuju kekudusan dan cinta kasih untuk menggapai kesempurnaan. Saya melihat juga dalam diri mereka yang sakit adalah jalan menuju kekudusan. Saya senang melihat dalam diri kaum religius dan kaum lansia yang masih bisa tetap tersenyum. Tersenyum adalah jalan menuju kekudusan. Para suster yang sudah sepuh, cobalah sekali-kali tersenyum. Para lansia, cobalah sekali-kali tersenyum. Tersenyum adalah jalan menuju kekudusan. Dalam menggapai kekudusan, Paus Fransiskus mengajak kita untuk belajar dari pintu sebelah. Pintu sebelah ini mereka yang hidup dengan kita, tetangga kita, sesama kita. Kita perlu belajar dari mereka, toh kadangkala mungkin kehidupan mereka yang tidak satu dengan gereja jauh lebih baik dari kita. Hendaklah kamu sempurna, karena Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dua hal yang menghalangi kesempurnaan adalah dendam. Dua contoh yang diajarkan Yesus dalam Taurat adalah menyangkut pembalasan kekerasan ala mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan perintah mengasihi musuh. Hukum Taurat yang berbunyi mata ganti mata, gigi ganti gigi tentunya adalah hukum yang termuat dalam kitab Taurat. Yesus menegaskan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Bahasa didaktik, bahasa pengajaran yang disampaikan kepada Yesus memanggil kita untuk berpikir bagaimana bersikap dalam hidup beragama. Kekerasan itu tanpa batas. Ketika kekerasan dibalas dengan kekerasan akan menghasilkan kekerasan baru. Umat beriman harus memutus rantai kekerasan dalam hidup. Kebencian melanggar perintah cinta kasih. Pengajaran yang kedua mengenai mencintai musuh. Janganlah engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tak mengenal batas kelompok, apalagi kelompok suku ataupun kelompok beragama. Manusia sesungguhnya tidak takut mati. Toh banyak nyatanya orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri sebenarnya tidak takut mati.
Yang ditakutkan manusia adalah tidak ada pengampunan, kehilangan cinta kasih. Itu yang sangat ditakutkan manusia. Mengapa tidak ada pengampunan, tidak ada cinta kasih dalam hidup ini? Mari kita mengampuni sesama kita. Mari kita menaruh cinta kasih kepada sesama kita. Dua jalan, kekudusan dan cinta kasih untuk menggapai kesempurnaan. Hendaklah engkau sempurna, karena Bapamu di surga adalah sempurna. Kesempurnaan digapai dalam pengalaman hidup sehari-hari, seperti yang dianjurkan Paus Fransiskus dalam anjuran apostolik Gaudete et Exsultate. Bersukacitalah dan bergembiralah, supaya kita mencapai kekudusan, hidup dalam cinta kasih, dan menggapai kesempurnaan. Kita berdiri, kita berbaharui iman kita.